Oke, ketemu lagi sama gua. Gua tadinya, bukan tadinya emang udah pro waktu ini gua jarang rekam pertama karena gua udah sibuk dagang. Ya terutama sibuk dagang sih karena ya gua harus nyari duit ya. Lo bisa lihat di internet lu cari namanya Dewi Kitchen. Ya gua jualan kecil-kecilan untuk melewati badai corona ini. Karena pekerjaan gua dan mungkin banyak jenis pekerjaan orang lain yang harus begini cara melewatinya gitu. Meskipun gue bersyukur gitu ya, gue ketemu dan gue bisa eh, jualan sehingga gue punya income gitu. Gue sih belum kebayang dengan yang lain yang belum bisa cari source, tapi gue rasa manusia itu sesuatu yang ciptain Tuhan paling hebat sehingga gue yakin lu pasti bisa melaluinya kalau lu mau gerak ya. Gue gak tahu kalau masih gengsi dan lain sebagainya, gue gak ngerti. Dan kenapa hari ini gue mulai ngerekam lagi karena gue ada yang menarik gitu. Pertama, gue nonton video yang isinya bukan coding, nggak menjelaskan coding, isinya juga bukan masakan, jadi nggak menjelaskan apa-apa. Isinya cuma nyerocos, ya kan, jelasin tentang strategi dunia, tentang ekonomi gitu, yang menurut gue agak unik aja gitu, agak unik. Ternyata orang orang menjelaskan sesuatu saja, ada yang baca gitu, ada viewernya, bahkan subscribernya cukup lumayan juga. Jadi gue pikir kenapa gue nggak nyoba gitu kan, yang ya gue nggak tahu apa latar belakangnya, apakah apakah murni hanya sekolah saja atau pernah bikin usaha. uh, gue juga nggak ngerti, tapi kenapa gue ngerasa gue juga layak dan gue rasa gue mesti bikin juga karena ya jujur aja gue pernah bikin industri, ya industrinya bukan satu dua kali gue bikin industri ya. uh, gue nggak perlu cerita bagaimana dan siapa, tapi orang-orang yang di sekeliling gue rasa juga tahu gue pernah bikin sesuatu. Eh, Terakhir bengkel yang gue bikin hampir 1.000 meter, jadi gue rasa ya walaupun gue nggak sebesar perusahaan-perusahaan gede ini ya, tapi gue pernah juga bikin sebuah industri. Kalau ditanya gue pernah racing money, ya gue rasa gue pernah juga, walaupun seumur hidup gue yang belum pernah tuh gue cuma terima duit dari VC atau dunia venture capital lah, venture capital, private equity dan lain sebagainya. Eh, Cuma itu ya, selebihnya gue rasa gue udah pernah. Dan sekarang gue mulai membangunnya sedikit demi sedikit lagi tanpa external funding, dan belum ada niat gue untuk nyari external funding lagi. Kalau ditanya berapa angkanya mungkin nggak sebesar mereka ya, cuma kalau ditanya orang biasa ya, gue termasuk orang yang menurut gue cukup beruntung lah, pernah pernah bikin itu, pernah coba racing uh, fund dengan jumlah yang menurut gue nggak kecil juga, yang duit juga nggak kecil juga dari zaman gue mungkin masih sekolah ya. Jadi gue rasa itu sedikit background gue. Kalau tanya gue sekolah, ya gue rasa gue pernah sekolah. uh, gue pernah apply kemana aja, gue diterima di mana aja, ya lu bisa cari-cari lah. Dan kenapa gue stop nggak lanjut sekolah juga, ya lu bisa juga cari. Uh, jadi fokusnya gue pengen jelasin tentang hal yang lagi in nih. Ini menarik karena tadi ya, akhirnya gue bikin ini karena gue pikirnya agak gila aja gara-gara gue baca berita ini nih. Gara-gara gue baca berita ini, ya kan? Gue sebenarnya salut dengan yang merah ini gitu ya. Dan gue pengen yang lain juga. Kalau bisa sih, lu pada buru-buru deh IPO biar kita bisa lihat dapur lu kayak gimana gitu. Yang bikin gue kaget gitu, sehingga gue bikin video ini, lu bayangin ya kan, sahamnya per lembar saham itu Rp50, ya kan? Dan dia oversubscribe 4 kali lipat, ya kan? Dan harganya itu 850. Kalau dia 1.000 aja berarti dia 20 kali lipat dari harga aslinya. Itu yang disebut nanti capital gain. Ya, jadi kalau mau belajar akuntansi, lu cari video gue tentang akuntansi dasar. Ini bikin gue
bikin video ini gitu. Karena gini, lu bisa bayangin, ya kan? Dan satu lagi adalah selain video tadi yang hanya menjelaskan saja, nah gue jadi bikin video ini, lu bisa bayangin ya kan? Kita nih khususnya para startup, ya kan, orang-orang yang bermimpi nggak usah mengubah dunia lah, mengubah dirinya atau mengubah dengan skala yang lebih besar, berasumsi bahwa lu mesti masuk ke startup gitu kan dan lain sebagainya gitu. Terus kita dengerin mereka pada ngoceh dan lain sebagainya. Tapi lu gila nggak? Buat gue sih gila gitu. Orang yang buat gue yang usaha belum pernah loss, menurut gue loss loss gue karena internal ya, lu yang bikin masalah itu kalau lu denger ya sorry gue harus nyebut ini ya kan, tapi gue tetap harus nyebut ya gue loss karena di internal gue kawan gue pakai duit dah. Jadi uh, gue nggak ada cerita usaha gue jual karena rugi. Yang bikin gue gila adalah dengan yang merah ini, selain gue salut dan gue acungin jempol akhirnya lu mau IPO, adalah lu gila loh, ikan lu baca nih, kebaca nggak? Kalau nggak kebaca gue gede nih, ikan lu jualan 290 miliar, ikan ini 2018 lo ya, gue nggak tahu 2000 sebelumnya. 2018 lu jualan 290 miliar, taruhlah 300 miliar, tapi costnya itu 2,6 triliun, sehingga ruginya 2,2 triliun. Lu bayangin 2018, 2019 gitu lagi, ruginya 2,8 triliun. 2020 nih, artinya nih 3 tahun ya, ini 1,8 triliun gitu. Kan? Yang gila adalah lu bisa bayangin nih kan, kita nih startup pitching, banyak startup yang kebetulan, bahkan yang nggak dapat kesempatan pitching juga banyak ya kan. Gue sih kebetulan dapat kesempatan pitching ya, ada beberapa pemain besar yang gue kebetulan dapat kesempatan pitching. Nah, gue ketemu mereka, gue ketemu CEO-nya ya kan. Kalau kalau itu ya terima kasih Pak, terima kasih Mas ya. Sekarang yang satu juga udah jadi direksi, yang satu CEO. Ya, gue juga terima kasih, walaupun gue nggak closing ya. Ada beberapa juga yang lain, gue pernah juga uh, ikut salah satu yang di bursa ya. Tapi gue cabut karena gue butuh duit. Gue nggak mungkin memulainya lagi dari awal, ya balik lagi. Kesini adalah gue suruh dengerin orang yang dirin usaha bertahun-tahun rugi. Dan banyak pendiri yang bolak-balik suruh dengerin event yang ternyata perusahaannya rugi bertahun-tahun. Kan gila. Itu udah satu yang perlu dilurusin pertama, ya kan. Yang kedua adalah eh jadi maksud gue gini loh, orang ngajarin orang lain ya kan dalam kondisi dia rugi bertahun-tahun. Lu kebayang nggak ilmu itu kalau diserap kan jadi salah yang nerima? Emang semua orang punya 7 triliun kan? Enggak. Lu bisa bayangin aja kan, dia bikin usaha bertahun-tahun rugi bukan sedikit bos, 7 triliun dari 2018 sampai 2021 aja udah kurang lebih 7 triliun. Lu gila. Nah, akhirnya di IPO-nya sih gue salut, harusnya dari dulu sebelum lu berdarah-darah kayak begini sih menurut gue. Dan yang lain nih yang para unicorn unicorn ini atau yang dekakorn yang baru ini ya, ya coba lu IPO sehingga kita bisa tahu dapur lu kayak gimana gitu. Kalau lu bleeding ya nggak ada bedanya sama sekarang gue jualan roti. Kebetulan roti gue misalnya gue jual 1.000 perak, gue aja mau naik 2.000 perak gitu ya, sebisa mungkin gimana caranya gue naik 2.000 perak ya kan. Kalau caranya bleeding begini sama aja, gue roti 1.000 gue jual 100 perak, siapa juga pasti beli gitu. 100 perak lu bayangin aja, lu nyari roti baru matang 100 perak, lu nyari di mana ya kan. Gue jual 1.000 aja masih draw ya kan, mungkin loss karena belum ke cover biaya karyawan dan lain sebagainya nih menurut gue ya, biaya distribusi, biaya packaging dan lain sebagainya masih masih loss. Gue besok nih ya, sekarang gue kondisi gue lagi sakit ya kan, ya mudah-mudahan 1-2 hari lagi udah agak membaik ya, karena udah hampir 2 minggu gue tutup toko. Segitu aja gue masih belum bisa gitu, gue harus naik nih kalau nggak cenggo 1.250 cenggo atau 2.000 gitu. Kompetitor gue di 1.700 gitu. Nah kalau gue jual rugi mah sama aja gue jual roti 1.000 perak, ya kan? Lu jualan 200 rugi hampir 10%, lu bayangin aja. Jualan jualan sama
biaya hampir 10%. Sama aja gue jual roti 1.000, gue jual 100 perak, siapa yang nggak mau? Itu sih baru keluar dari panggangan juga udah habis. Yang kerennya lagi, ini bener-bener buzzernya emang salut lah. Ya gue juga terima kasih lah. Mudah, ya gue nggak tahu loh. Ini agak keren juga sih, agak keren ya. Agak hati-hati, cuma agak keren aja. Ya, ini mengingatkan gue sama Elon Musk yang rugi 7 tahun berturut-turut, terus terus sementara saham Telkom untung. Nah, 7 tahun berturut-turut tapi dijual sama gitu dengan harga yang sama. Itu ada di tulisan gue juga. Ya. Jadi ini udah nggak bikin gue nggak masuk akal lagi. Jadi bikin bikin inget ini udah tumpul gitu. Jadi percuma lu belajar akuntansi dasar, lu belajar analisa fundamental, eh, pada akhirnya mainnya di psikologis gitu. Lu lu bayangin aja, kan udah nggak masuk akal lagi. Jadi kayak gini kan. Gue gedein dikit ya. Lu bayangin, ada aplikasi tombol warna merah ya. Mana tulisan gue nih? Nah, di sini kan, bursa hanyalah sisa valuasi internal perusahaan yang sudah di markup bila tidak mau disebut blow up, ya kan? Yang belum tentu khusus di Amerika sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Salah satu contoh yang gue utarain di artikel gue adalah ada aplikasi dengan tombol warna merah dihargai 3 triliun. Lu bisa bayangin, lu bikin startup ya kan, lu bikin software, baru lu bikinin tombol, taruh tombol begini lah, tapi warnanya merah gitu. Tapi valuasinya udah 3 triliun. Dia, lu kan bikin gua nggak masuk di akal gitu. Nah tapi Bukalapak ini juga, ya sorry gue nyebut ya kan, karena pada akhirnya juga lu lihat, lu gila lu rugi bertahun-tahun nih. Gua nggak tahu nih 2017 ke belakang ya kan, ini 2018 aja. Rugi 7 triliun bos, lu gila gak? Ini oversubscribe sekitar 17 kali dari harga per lembar saham. Kita nyebutnya namanya par kalau di akunting ya, yang ahli-ahli lebih banyak lagi lah dari gua. Gue yang penting karena gue usaha dan usaha gue juga nggak segede, belum segede mereka, ya gue nggak tahu apakah gue dapat kesempatan atau enggak. Yang penting gue ngerti aja gitu dasarnya. Bayangin parnya 50 per lembar saham, tiba-tiba jadi 850 kan. Ini yang bikin gue akhirnya bikin video. Lu gila, 50 rupiah per lembar saham jadi 850 dijualnya. Itu sebutnya capital gain. Kalau di akuntansi nyebutnya namanya capital gain. Tapi yang gue nggak habis pikir kan gini, ini perusahaan rugi 7 triliun, ya kan? Yang kelihatan aja di sini 7 triliun. Begitu IPO oversubscribe, coba. Ini kan pasti ada bandarnya nih menurut gua. Kan ini udah nggak masuk akal lagi gitu. Lu gila, perusahaan rugi oversubscribe bos. Gua masih nggak habis pikir. Emang ini ngingetin gue sama si Elon Musk. Si Elon Musk tuh waktu Tesla IPO itu dia rugi 7 tahun sehingga dia IPO karena dia butuh duit buat jalanin misi dia dengan Tesla gitu. Yang saat itu Telkom uh, untung selama 7 tahun. Nah, gue juga ada kok di artikel gue sebentar. Ini di sini gue pernah tulis ya, judulnya Negeri Imposter. Ini gue jadi inget ini nih. Gue tulis di sini. Ya, Tesla 2003, Telkomsel 2003. Ya. Itu jualan 15 triliun loh. Ya, 7 tahun untung ya. Nah, saat itu sahamnya 12,7% dijual ke Singtel dengan nilai sebesar ini. Jadi di 2003 7 tahun berturut-turut untung, dan di tahun itu net profitnya nyaris 6T,
12,7%-nya dijual sebesar 6T kalau nggak salah. Ya lu bisa baca lah di sini. Nah, sementara Tesla nih ya, Tesla ya. Jadi ini kayak ini nih. 7 tahun berjalan masih mengalami kerugian dan memilih IPO untuk mengatasi keadaan tersebut ya. Tapi 15% ya, kurang lebih 14,22. Sahamnya dijual 2,2 T. Iya kan? Jadi singkatnya gini, rugi 7 tahun, dijual sahamnya, IPO ya. Iya kan? Nilainya segini nih kan. Gua gak mau sebut lah, ya kan, lu baca sendiri lah ya kan. Nah, ini yang satu untung bertahun-tahun, dijual saat nggak butuh duit ya kan. Nilai sahamnya dua kali lipat nilai Tesla yang rugi bertahun-tahun. Lu gila. Ini salesnya, ini labanya tuh. Iya. Emang kalau ngelihat begini, ya keren sih. Jadi si warna merah ini sejarahnya mirip kayak ini nih. Jadi lu rugi bertahun-tahun, lu IPO karena lu butuh duit, ya kan? Dan ini keren nih, ya kan? Karena mungkin karena pertama kali ya. Gila lu, 50 perak jadi 8,5. Lu bisa bayangin kan? 17 kali lipat. Gua nggak tahu apakah besok jadi 1.000, gua nggak tahu juga. Cuman ini warning buat lu yang nggak main saham, ini warning, ya kan? Lu mesti psikologi lu harus dalam kondisi baik, ya kan? Karena feeling gua ini pasti digoreng. Lu bisa bayangin, perusahaan rugi bertahun-tahun, Bos. Ya kan? Bahkan si auditornya KAP-nya aja nulis ada kecenderungan dia tidak mencapai profitabilitas terus oversubscribe gitu. Waduh, gua nggak ngerti lah. Oke, sementara cukup dulu sih ya. Gua nggak tahu apa yang mau gua omongin lagi, tapi iya, yeah, ini ini harus gue bikin gitu. Makanya gue bikin ya karena ini gila. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih udah nonton video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.